Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali materi kita dari materi sharaf. Dan sebelumnya kita telah menyampaikan pembahasan tentang isim dilihat dari jenisnya, ada mudzakkar laki-laki, ada muannats perempuan. Demikian pula telah kita singgung sedikit al-ismu bin nadhari ila adadih. Isim dilihat dari jenisnya. Ya. Adad itu jumlah ya. Isim dilihat dari sisi jenisnya. Dilihat dari sisi jumlahnya. Yang pertama ada mufrad, yang kedua ada mutsanna, isim mutsanna namanya, yang ketiga ada isim jamak. Telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang isim mufrad. Definisinya adalah yakni isim yang menunjukkan makna tunggal, makna satu, baik itu manusia, binatang maupun benda mati, baik laki-laki maupun perempuan. Ini mufrad. Mufrad itu tunggal, ya. Satu, manusia, binatang, benda mati, laki-laki maupun perempuan. Contohnya kitabun. Kitabun itu artinya adalah buku ya. Kalbun anjing, hisanun kuda, ini binatang, benda mati. Kitabun tadi, kalbun hisanun binatang. Talibatun, murid perempuan atau siswi ya. Talibun, murid laki-laki, ya siswa ya. Ini contoh isim mufrad yang jelas menunjukkan tunggal satu, laki-laki maupun perempuan, manusia maupun binatang maupun benda mati. Ini isim mufrad. Selanjutnya adalah isim mutsanna. Yang kedua dari isim dilihat dari adatnya, jumlahnya adalah mutsanna. Mutsanna itu adalah bentuk ganda, bentuk dua. Kalau tadi mufrad tunggal, mutsanna itu dua. Definisinya adalah isim yang menunjukkan makna dua, baik itu manusia, binatang maupun benda mati. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menambahkan huruf alif dan nun pada akhir mufradnya. Ya, perhatikan ya. Caranya adalah dengan menambahkan huruf alif dan nun pada akhir mufradnya ketika rafa, ketika marfu. Tadi telah kita contohkan talibun. Talibun itu kan mufrad ya, bentuk mufrad. Kalau bentuk mutsanna dua orang murid laki-laki berarti menjadi talibani. Ini kalau marfu ya. Contohnya hadarat talibani. Dua murid laki-laki telah hadir. Dua ya, maknanya dua, alif dan nun di akhirnya dari isim mufradnya. Ini kalau marfu ya rafa. Dan menambahkan huruf ya, yang sebelum huruf ya itu berharokat fathah, dan huruf nun yang berharokat kasrah dalam keadaan nasab mansub. Pembahasan rafa, mansub, jar, ini di pembahasan nahwu ya. Ya, perhatikan tadi dengan menambahkan huruf ya sebelumnya fathah dan huruf nun yang berkasrah dalam keadaan nasab. Contohnya ra'aitu, aku melihat. Ra'aitu fiil, tu itu fa'il ya. Ra'aitu kata kerja, tu itu pelakunya. Ra'aitu, aku melihat at-talibaini. Ya, sebagai maf'ul bih maka mansub ini nasab ya. Aku melihat dua orang talib, yakni dua orang murid laki-laki. Ya, perhatikan di sini ya yang bersukun sebelumnya fathah. Tadi telah kita sebutkan ya, ya yang sebelumnya fathah. Ya. Kemudian nunnya berharokat kasrah, talibaini, bukan talibaina, tidak, tapi talibaini. Ini kalau laki-laki ya. Kalau perempuan kan tadi mufradnya talibatun, berarti tinggal tambahkan alif, tinggal tambahkan ya dan nun. Ra'aitu talibataini. Kalau perempuan ya. Berarti kalau marfu tadi adalah hadarat talibatani ya. Ini kalau perempuan. Karena talibun, talibatun ya.
talibataini. Nanti ada tasrifannya ya untuk ini. Untuk apa namanya? Bentuk-bentuk mutsanna. Ya. Ada tasrifan nanti untuk isim dilihat dari sisi apa namanya? Adadnya. Ra'aitu talibaini. Dalam keadaan jar ataukah khafat. Kemudian dalam keadaan nasab tadi, sekarang dalam keadaan jar ataukah khafat. Contohnya adalah salamtu ala talibaini. Aku mengucapkan salam. Sallama ini fiilnya ya. Tu itu fa'ilnya, pelakunya ya. Ala talibaini ini keterangan ya. Menempati posisinya maf'ul bih. Cuman di sini ala itu huruf jar, maka setelahnya itu majrur. Ya, huruf khafat setelahnya adalah makhfud ya. Talibaini berarti kan sama bentuknya dengan ini, talibaini. Sebenarnya tadi kedudukannya itu sebagai khafat jar, dan ini alamatnya sama, tandanya sama. Ya dan nun sebelumnya itu berharakat fathah, ya nunnya itu harakat kasrah. Salamtu ala talibaini. Ini contoh isim mutsanna. Jadi tinggal kalau perempuan berarti salamtu ala talibataini, aku mengucapkan salam kepada dua murid perempuan. Salamtu ala talibaini, aku mengucapkan salam kepada dua murid laki-laki. Ini contoh mutsanna ya. Kemudian selanjutnya adalah isim jama'. Apa itu isim jama'? Isim jama' itu adalah isim yang menunjukkan makna banyak, baik itu manusia, binatang maupun benda mati. Contohnya adalah hadaral muslimuna, kaum muslimun telah hadir. Orang-orang Islam telah hadir. Ini jamak contoh ya. Nanti akan kita sebutkan jamak, ada mudzakkar salim laki-laki ya. Hadarat perempuan ya. Hadarat ini kalau diberhentikan hadarat, kali mau dilanjutkan dengan alif lam, hadaratil muslimatu. Ini contoh yang perempuan. Kaum muslimat telah hadir. Wada'tul kutuba, aku meletakkan buku-buku. Ini contoh jamak ya. Nanti jamak itu dirinci lagi, terbagi menjadi 3 ya. Jamak itu terbagi menjadi, pembagian jamak ada 3. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannats salim, dan yang ketiga adalah jamak taksir. Kita akan bahas satu persatu ini. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim adalah isim jamak yang menunjukkan laki-laki banyak. Khusus laki-laki ya, mudzakkar laki-laki ya. Menunjukkan laki-laki banyak dengan menambahkan huruf waw dan nun pada akhir isim mufradnya ketika kedudukannya itu rafa. Contohnya hadaral muslimuna. Ya. Kaum muslimun telah hadir. Waw dan nun di akhirnya ini jamak mudzakkar salim. Dan menambahkan ya dan nun yang sebelumnya kasrah dalam keadaan nasab, mansub ya. Contohnya ra'aitul muslimina. Bukan muslimin ya, tapi muslimina. Sebelumnya itu adalah harakat kasrah. Aku melihat kaum muslimin. Ini khusus untuk laki-laki yang mudzakkar salim. Dan dalam keadaan jar ataukah khafat juga sama, salamtu 'alal muslimin, aku mengucapkan salam kepada kaum muslimin. Kaum muslim laki-laki. Ini jamak mudzakkar salim, seperti itu bentuknya. Selanjutnya adalah jamak muannats salim. Apa itu jamak muannats salim? Jamak muannats salim adalah isim jamak yang menunjukkan perempuan banyak dengan menambahkan alif dan ta pada akhir isim mufradnya dan berharakat dhammah ketika rafa. Contohnya hadarat al-muslimatu, kaum muslimat telah hadir. Dan berharakat kasrah ketika nasab, contohnya ra'aitul muslimati, aku melihat kaum muslimat. Demikian pula ketika jar ataukah khafat juga seperti itu, sama diharakati kasrah, contohnya salamtu 'alal muslimati, aku mengucapkan salam kepada kaum muslimat. Aku mengucapkan salam kepada kaum muslimat. Ini yang kedua ya, dari jamak. Kemudian yang ketiga adalah jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir bukan naksir loh ya. Ingat, jamak taksir bukan jamak naksir, tapi jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang banyak. Kalau tadi khusus laki-laki mudzakkar salim, khusus perempuan muannats salim. Sekarang taksir itu
bebas, laki-laki maupun perempuan, biasanya itu digunakan untuk benda. Ya. Meskipun nggak mesti ya. Nggak mesti dengan benda, tapi yang jelas untuk menunjukkan sesuatu yang banyak bersama dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Dan jamak taksir ini sifatnya sama'i. Sama'i itu adalah terdengar dari lisan Arab, tidak bisa ngarang-ngarang sendiri, tapi harus sebagaimana apa yang orang Arab tetapkan. Misal contoh, qalamun, pena, satu pena ya, jamaknya aklamun, pena-pena yang banyak. Kitabun, satu kitab, satu buku, kutubun, kitab-kitab yang banyak. Tabibun, seorang dokter, atibba'u, dokter banyak. Contohnya banyak dari jamak taksir ini. Ini dulu pembahasan kita tentang isim dilihat dari adatnya. Ada mufrad, ada mutsanna, ada jamak. Jamak ada 3, jamak mudzakkar salim, muannats salim, dan juga taksir. Nanti untuk tasrifan dari isim-isim ini insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.